Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan video saya tentang konsep berpikir dalam sejarah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nailatul Khairunisa dari kelas 12 Akuntansi 1, nomor presensi 22. Di sini kita akan membahas konsep sinkronik, konsep diakronik, konsep kronologis, dan konsep periodisasi. 1. Konsep berpikir sinkronik. Menurut etimologi, sinkronik berasal dari kata sin dan kronos. Sin berarti dengan dan kronos berarti waktu. Sedangkan menurut KBBI, konsep berpikir sinkronik adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Penerapan konsep berpikir sinkronik. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah akan menjadi ilmu yang bersifat sinkronik ketika bersentuhan dengan ilmu sosial lain, seperti sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Konsep berpikir sinkronik fokus pembahasannya adalah membahas suatu peristiwa dengan aspek 1. Pola-pola, 2. Gejala, 3. Karakter yang sifatnya meluas berdasarkan ruang namun terbatas pada waktu. Contohnya adalah pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Yang kita gali adalah tentang siapa yang membacakan, siapa saja yang hadir, serta di mana tempat saat pembacaan teks tersebut. Yang kedua adalah konsep diakronik. Menurut etimologi, konsep diakronik berasal dari kata dia yang berarti melampaui atau melintasi atau melalui dan kronos yang berarti waktu. Konsep diakronik adalah melintasi waktu. Konsep diakronik ini fokus pembahasannya adalah pada waktu dan periode. Sifatnya memanjang berdasarkan waktu, namun terbatas pada ruang. Contohnya adalah periodisasi sejarah Indonesia. Waktu pembebakan tersebut diurai dari abad 4 Masehi sampai masa reformasi sekarang ini. Dengan konsep ini, kita juga dapat melakukan perbandingan waktu yang sama ataupun berbeda. Contohnya adalah kerja paksa saat penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang, yaitu kerja rodi dan kromusa. Yang ketiga adalah konsep kronologis. Menurut etimologi berasal dari kata kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti uraian. Konsep kronologis adalah cara berpikir secara runtut sesuai urutan waktu terjadinya peristiwa. Konsep kronologis juga sangat penting agar kita terhindar dari anakronisme. Anakronisme adalah penempatan peristiwa, latar, tokoh, ataupun dialog yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. 4. Konsep periodisasi. Konsep periodisasi adalah pengelompokan atau proses strukturisasi peristiwa sejarah dalam suatu babak, masa zaman, atau periode tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Adanya periodisasi sejarah adalah bertujuan untuk 1. Membantu mempermudah memahami sejarah, 2. Menyederhanakan rangkaian peristiwa sejarah, dan 3. Membantu mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah. Salah satu contoh penerapan konsep periodisasi sejarah adalah pada periodisasi sejarah Eropa, yang dimulai dari prehistori atau prasejarah sampai dengan the post-war period atau masa sesudah perang. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.